Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan manajemen modal kerja bagian kedua. Yang akan kita bahas adalah mengenai contoh kasus untuk metode keterikatan modal kerja dan metode perputaran modal kerja. Contoh pertama mengenai metode keterikatan modal kerja, yaitu ada suatu perusahaan bernama Jaya Company. Perusahaan ini bergerak memproduksi wajan teflon. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65 unit wajan teflon dan dalam 1 bulan kerja perusahaan ini memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Perhatikan warna yang diboldkan dengan menggunakan warna merah, karena nantinya ini akan digunakan di dalam tabel. Kemudian ada biaya-biaya yang dibebankan. Adapun biaya yang dibebankan di sini terbagi menjadi biaya produksi dan biaya penjualan. Adapun biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya penjualan di sini tergolong juga termasuk di dalamnya biaya pemasaran. Selanjutnya, informasi tambahan adalah Jaya Company memiliki bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka terlebih dahulu kepada pemasok 4 dikali 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi adalah 3 hari. Wajan yang sudah jadi akan disimpan di dalam gudang selama 4 hari. Penjualan secara kredit dilakukan selama 5 hari. Perusahaan juga menetapkan kas minimum sebesar Rp500.000. Setelah informasi tambahan tersebut, maka pada kasus ini diminta hitunglah kebutuhan modal kerja perusahaan. Untuk menjawab soal pertama, kita diharuskan untuk menghitung periode keterikatan modal kerja. Untuk periode keterikatan modal kerja, di sini kita akan membagi ke dalam 2 perhitungan. Pertama, Anda akan menghitung keterikatan modal kerja bahan baku dan bahan pembantu. Kedua, Anda akan menghitung periode keterikatan modal kerja pada TKL, overhead, dan penjualan. Yang membedakan dari perhitungan ini adalah ada tambahan pembayaran di muka untuk pembelian atas bahan baku dan bahan pembantu. Sedangkan untuk perhitungan keterikatan modal kerja pada TKL, overhead, dan penjualan, Anda tidak perlu memasukkan pembayaran di muka. Karena pada soal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu dalam produksi, perusahaan memberikan uang muka kepada pemasok, yaitu dengan syarat 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Sedangkan perhitungan yang lainnya memiliki komponen yang sama, yaitu produksi, penyimpanan, dan penjualan kredit. Jika Anda totalkan, maka untuk keterikatan modal kerja pada bahan baku dan bahan pembantu adalah 16 hari. Sedangkan untuk periode keterikatan modal kerja pada TKL, overhead, dan penjualan sebanyak 12 hari. Setelah Anda selesai menghitung periode keterikatan modal kerja untuk bahan baku, bahan pembantu, TKL, overhead, dan penjualan, maka selanjutnya Anda diminta untuk menyiapkan tabel seperti ini. Tabel ini berisi tabel untuk menghitung kebutuhan kas per hari
dan tabel yang berisi untuk menghitung kebutuhan modal kerja. Apa saja yang perlu Anda siapkan? Yang perlu Anda siapkan di sini adalah kolom keterangan, biaya, jumlah, dan jumlah kebutuhan kas per hari untuk tabel pertama. Dan untuk tabel kedua, Anda memerlukan kolom keterangan, kebutuhan kas per hari, periode, dan jumlah biaya. Perlu Anda perhatikan bahwa hubungan antara tabel 1 dan tabel 2 terkait untuk menghitung kebutuhan modal kerja pada perhitungan terakhir. Nah, jika Anda salah dalam menghitung tabel pertama, maka isian untuk tabel kedua pasti akan salah. Perhatikan informasi soal yang tertera dari keterangan Jaya Company yang berisi mengenai biaya-biaya yang dibebankan dalam 1 bulan. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi kolom jumlah yang berisi 65 unit untuk biaya bahan baku, bahan pembantu, dan TKL. Sedangkan 25 hari untuk biaya overhead pabrik dan penjualan. Itu dapat Anda peroleh dengan memperhatikan informasi soal yang berisi jumlah produksi wajan teflon dan jumlah hari kerja pada Jaya Company. Setelah Anda mengisi kolom biaya dan jumlah, maka Anda dapat memperoleh hasil jumlah kebutuhan kas per hari dengan mengkalikan antara biaya dan jumlah. Setelah itu, Anda dapat menjumlahkan total biaya produksi dan biaya penjualan. Nantinya Anda akan memperoleh sebesar Rp1.910.000 untuk kebutuhan kas per hari pada Jaya Company. Setelah Anda menyelesaikan perhitungan untuk kebutuhan kas per hari, selanjutnya Anda dapat melanjutkan pada tabel kedua. Pada tabel kedua, Anda menghitung kebutuhan modal kerja. Yang Anda perlukan adalah Anda pindahkan hasil kebutuhan kas per hari untuk semua biaya yang telah Anda hitung. Selanjutnya, kita beralih kepada kolom periode dan kolom jumlah biaya. Untuk kolom periode, dapat Anda peroleh dari perhitungan awal untuk periode keterikatan modal kerja, bahan baku, dan bahan pembantu, serta periode keterikatan modal kerja untuk biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya penjualan. Untuk menghitung jumlah biaya, maka Anda kalikan antara kebutuhan kas per hari dikali periode. Setelah Anda memperoleh hasilnya, totalkan seluruh biaya, sehingga memperoleh nilai sebesar Rp27.860.000. Untuk menghitung kebutuhan modal kerja, maka biaya tadi Anda tambahkan dengan kas minimum perusahaan sebesar Rp500.000. Sehingga hasil akhir untuk kebutuhan modal kerja pada Jaya Company adalah Rp27.860.000 ditambah Rp500.000, yaitu Rp28.360.000. Untuk soal kedua, ini adalah contoh dari metode perputaran modal kerja. Diketahui posisi kas, piutang, dan persediaan.
Untuk masing-masing keterangan di sini ada 2 periode, yaitu untuk periode tahun 2012 dan tahun 2013. Pertanyaannya adalah, jika penjualan pada tahun 2013 sebesar 20 juta, hitunglah perputaran modal kerja pada tahun 2013. Dan untuk pertanyaan kedua, jika pada tahun 2014 penjualan diperkirakan naik menjadi 30 juta, berapakah kebutuhan modal kerja? Untuk soal nomor 2, kita akan mengikuti beberapa langkah. Langkah pertama yaitu Anda menghitung perputaran-perputaran elemen pembentuk modal kerja. Yang pertama adalah perputaran kas. Perputaran kas diperoleh dari penjualan dibagi rata-rata kas. Rata-rata kas diperoleh dari kas pada tahun pertama ditambah pada tahun kedua dibagi 2. Sehingga Anda akan memperoleh nilai 20 juta dibagi 300.000, yaitu 66,67 yang dapat dibulatkan menjadi 67 kali. Sedangkan perputaran piutang yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang. Rata-rata piutang sama halnya dengan rata-rata kas, yaitu piutang pada awal tahun pertama ditambah pada awal tahun kedua dibagi 2. Sehingga akan diperoleh 20 juta dibagi 550.000 sama dengan 36,36 atau dapat dibulatkan menjadi 36 kali. Selanjutnya menghitung perputaran persediaan dengan rumus penjualan dibagi rata-rata persediaan. Maka diperoleh 20 juta dibagi 750.000 sama dengan 26,67 atau dapat dibulatkan menjadi 27 kali. Setelah langkah 1 selesai, selanjutnya kita masuk pada langkah kedua, yaitu menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja dengan asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari. Maka, elemen yang terkait pada modal kerja yaitu kas, piutang, dan persediaan Anda gunakan kembali dengan menggunakan rumus 360 dibagi dengan perputaran kas, piutang, dan persediaan. Untuk kas, maka 360 dibagi 66,67. Anda dapat memperoleh 5,4 hari. Kedua, piutang 360 dibagi 36,36 sama dengan 9,9 hari. Ketiga, persediaan 360 dibagi 26,67 sama dengan 13,5 hari. Jika ditotalkan, maka Anda akan mendapatkan jumlah 28,8 hari atau Anda dapat membulatkannya menjadi 29 hari. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, maka kita dapat menyimpulkan untuk poin A dengan asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari, maka perputaran modal kerja pada tahun 2013 adalah 360 dibagi 28,8, yaitu 12,5 kali. Sedangkan untuk jawaban B, estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2014 jika penjualan naik menjadi 30 juta adalah 30 juta dibagi 12,5 kali, yaitu Rp2.400.000. Inilah akhir pembahasan kita pada hari ini. Silakan, jika masih ada yang kurang jelas, Anda dapat tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar di status Google Classroom. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.